kalender, menginstal jadwal waktu sholat, menginstal box dan lain-lainnya itu tidak bisa kalau gratis. Tapi kalau punya hosting sendiri, karena ini adalah space kita sendiri, maka kita bisa mengcustomize dengan apa yang kita mau. Jadi kita bebas menggunakan WordPress sampai sedetail-detailnya. Mungkin itu yang perbedaan yang paling mencolok saya kira. Kemudian setelah menekan registrasi, nanti akan muncul suatu image verification. Itu kita diminta untuk menulis yang sama dengan yang tertulis di sini. Ini adalah suatu verifikasi untuk membedakan apakah yang daftar ini orang ataukah mesin. Karena yang sering terjadi adalah email-email spam atau orang-orang spam itu sering mengganggu. Jadi untuk membuktikan ini adalah benar-benar orang, maka kita diminta untuk melakukan verifikasi. Kemudian menekan klik registrasi lagi. Dan sebagai verifikasinya, nanti BiatHost akan mengirimkan sebuah email ke alamat yang kita daftarkan tadi. Email ini adalah sebuah email verifikasi dan aktivasi. Jadi kita harus masuk ke email yang terdaftar tadi, kemudian kita harus menekan link yang ada di situ. Jadi kalau kita tidak menekan link ini, maka akun kita belum aktif, tidak akan bisa dipakai. Jadi setelah menekan klik link ini, maka akan bisa. Kemudian setelah melakukan aktivasi tadi, kita akan mendapatkan email kembali yang berisikan informasi berikut. Misalkan si panel namanya adalah ini, password adalah yang kita masukkan tadi. Kemudian website kita, yaitu Dodi Kurniawan. Karena saya masukkan namanya tadi Dodi Kurniawan, makanya dodikurniawan.biathost2.com. Jadi karena kita hanya mengambil hosting, maka namanya menggunakan nama provider tersebut, yaitu biathost.com. Nanti bagaimana caranya mengubah ini menjadi nama kita sendiri, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian FTP-nya adalah ditentukan, yaitu ftp.biathost2.com. Login-nya adalah ini, password-nya seperti ini. Kemudian MySQL semua akan dijelaskan di email. Jadi mohon agar menyimpan email ini dengan baik, karena apabila email ini hilang, maka informasi data-data yang sangat penting akan juga hilang. Kita tidak bisa masuk ke dalam website kita. Kemudian alamat website Anda adalah nama Anda .diet 123 dan sebagainya .com. Kemudian bagaimana cara login adalah dengan mengakses nama ini, yaitu http sipanel.biathost, tergantung daripada di sini 1 atau 2, ini adalah 2.com. Nanti akan muncul logo seperti ini, yaitu Vista Panel. Minta untuk masukkan nama user panel, password, dan menekan login. User panel dan password adalah yang sama dengan yang ada di sini. Jadi sampai di sini kita akan mendapatkan hosting. Bagaimana teman-teman? Karena setelah ini kita akan langsung ke domain. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai hosting mungkin bisa ditanyakan di sini.
Karena tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan membahas masalah domain. Seperti yang saya bicarakan di awal tadi, domain adalah sama halnya dengan nama seseorang. Yaitu kita dikenal karena kita memiliki nama. Sama dengan itu, bisa kita dikenal apabila mempunyai domain sendiri yang mudah diingat tentunya. Jadi pada pemilikan hosting sebelumnya, namanya adalah namaanda.piethost.com. Dari segi nama, tentunya kita tidak ingin ada nama hosting tersebut piethost.com, karena jadi ketahuan kalau kita menggunakan ini. Kemudian adalah tidak mudah diingat karena terlalu panjang. Yang bagus adalah menggunakan namaanda.com, namaanda.net, namaanda.web.id, dan sebagainya. Jadi untuk nama-nama dengan akhiran .com, .net, .web.id, ID adalah Indonesia, ini memang tidak ada yang gratis. Jadi semua yang berakhiran dengan com, net, .id adalah bayar. Tidak ada yang gratis. Seperti yang kita lihat di sini mengenai harganya adalah misalkan untuk .com ini 90.000. Begitu juga dengan .net, .org. Kemudian untuk yang berbasis Indonesia bisa menggunakan yang berakhiran Indonesia. Jadi kalau di Jepang kan ada misalkan www.yahoo.co.jp. Jadi menunjukkan kalau itu adalah website Yahoo untuk di Jepang. Dan kalau kita punya perusahaan di Indonesia misalkan, itu namanya adalah misalkan namaanda.co.id. Kemudian kalau untuk organisasi bisa menggunakan or.id. Ini biayanya lebih murah dibandingkan dengan ORG yang organisasi dunia 89.000. Ini lebih murah, yaitu 60.000. Begitu juga dengan web.id. Ini adalah bukan perusahaan, bukan organisasi, bukan apa-apa, tapi pribadi. Hampir sama dengan .net kalau dunia, tapi kalau di Indonesia menggunakan namanya web.id. Ini adalah 35 per tahun. Jadi saya kira cukup murah kalau di mungkin teman-teman membayangkannya harus bayar berapa gitu, tapi ternyata dengan hosting yang menggunakan Piethost tadi kan hostingnya 0. Jadi kita hanya perlu membayar untuk domain, yaitu sesuai dengan harga di sini. Tapi tapi khusus untuk yang berakhiran .id ini ada syarat-syaratnya. Teman-teman bisa melihat di plazahosting.com. Jadi misalkan untuk web.id ini memerlukan fotokopi KTP yang menunjukkan adalah benar-benar warga Indonesia. Begitu juga dengan or.id ini memerlukan